Setelah sebelumnya sidang menghadirkan barang bukti senjata api, kali ini Dito Mahendra kembali menjalani sidang dengan agenda pembuktian saksi dari pihak JPU. Seperti biasa, Dito yang kerap mengenakan masker irit bicara. Lantas benarkah pihak Dito merasa puas atas apa yang telah diutarakan saksi dari pihak JPU? Ya, dari Dito Mahendra atau dari klien kami hari ini sangat puas ya, dan dia setuju dengan apa yang disampaikan oleh para saksi, yang mana memang fakta sebenarnya begitu gitu. Ya, jadi hari ini ada 3 orang saksi dari JPU, 1 dari Perbakin, kemudian dari RT, dan kemudian yang terakhir dari Disduk Capil. Nah, dari pemeriksaan saksi-saksi hari ini, misal dari Perbakin, itu bisa terbukti bahwa memang terdakwa ini atau klien kami ini adalah anggota Perbakin sejak lama, ya. Jadi sejak lama Dito Mahendra ini adalah anggota Perbakin. Tadi juga sudah diklarifikasi dan dijelaskan bahwa ketika seseorang menjadi anggota Perbakin, itu dicek apakah ada laporan terhadap anggota tersebut penyalahgunaan senjata api. Nah, selama menjadi anggota Perbakin yang sudah lama ya, Dito Mahendra sebagai anggota Perbakin itu tidak pernah ada laporan apapun terkait penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh Dito Mahendra. Artinya bahwa selama ini Dito Mahendra yang pertama taat aturan dan dia tidak pernah menyalahgunakan senjata api di masyarakat. Ya, ada. Jadi untuk dari jaksa itu masih ada sekitar 2 kesempatan lagi untuk menghadirkan saksi dari pihak jaksa, yaitu minggu depan, hari Selasa dan hari Kamis. Namun yang cukup mengherankan adalah setiap sidang yang dijalani Dito di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejumlah mahasiswa dengan jas alma maternya hadir di persidangan, mendukung serta memberi beberapa bunga untuk Dito. Tentu saja hal ini memantik tanya, benarkah semua ini hanya settingan agar kasus Dito menjadi bias dan seolah Dito dicintai banyak orang? Atau mahasiswi ini dijadikan trik oleh Dito agar ia terbebas dari pertanyaan wartawan? Gak ada sih, dia tenang ya, dia siap menjalani lah gitu, dan dia berupaya mungkin untuk bisa membuktikan fakta yang sebenarnya gitu ya. Kalau personal sih nggak ada yang spesifik gitu ya. Entah drama apa yang tengah dibuat oleh Dito, namun sidang kepemilikan senjata api ilegal Dito ini memang dihelat maraton. 2 hari yang lalu mata Dito tampak nanar ketika seluruh senjata api ilegal yang dimilikinya dihadirkan di persidangan. Ia tampak gelisah di persidangan. Ya, jadi seperti teman-teman juga ada lihat, jadi saksinya kan sebetulnya hanya menjelaskan normatif ya, kalau senjata itu ada izinnya harus bagaimana dan kalau enggak harus bagaimana juga.
Tapi sebenarnya yang kami dapat poin dari sidang ini adalah ya memang senjata-senjata yang dimiliki oleh klien kami itu ada izinnya gitu. Jadi balik lagi saya bilang ya harus dilihat maksud dan tujuannya, niatnya itu harus ada gitu dalam hukum pidana. Ini orang punya itu senjata untuk apa? Ya kalau untuk hobi, untuk koleksi, ya tentu jauh berbeda niat jahatnya kalau untuk berontak, untuk teroris gitu. Itu kan niat jahatnya di situ dipisahkan. Ya sebenarnya kalau secara aturan, kalau ada mau geledah, ada mau apa segala macam kan harus ada surat tugasnya, ya kan? Nah saksi tadi bilang tidak ada, ya simpulkan aja sendiri gitu. Itu aja sih jelas nyata. Aduh nggak ngerti saya, nggak ngerti. Cuma senjatanya ya tadi ditunjukkan beberapa, cuma jenis-jenisnya kita nggak paham loh. Ya termasuk di situ juga ada senjata yang ada izinnya kan juga ditunjukkan gitu. Sisanya itu airsoft gun sama satu senjata api. Ya airsoft gun kan sebenarnya kalau teman-teman ke mall juga banyak yang jual gitu. Jadi itu barang biasa itu yang tadi ditunjukkan. Sementara Dito tengah terbit kasus, mantan kekasihnya Nindi Ayunda diam-diam hijrah dan mengubah penampilannya dengan mengenakan tudung hijab. Usai pulang beribadah umroh beberapa waktu lalu, ia tiba-tiba menutup aurat bagian kepalanya, tentu saja membuat warganet terkejut. Penyanyi berusia 35 tahun itu tak hanya tampak cantik, tapi juga lebih santun dengan busana tertutup. Di tampilan pertama, Nindi memberikan impresi elegan dan glamor, mengenakan dress hitam yang dipenuhi elemen motif cetak pada busananya. Nah, itu nggak bisa diomongin karena itu masing-masing ya, nggak boleh juga diceritain. Kan kalau pakai baju hijab kan bukan berarti harus bajunya abaya-abaya gini, kan bisa pakai jeans, bisa pakai rok, disesuaikan aja moodnya. Oke. Udah biasa soalnya enaknya tuh nggak mikirin ngeblur rambut. Nggak tahuan nih kalau nggak cuci rambut. Iya, nggak mikirin ngeblur rambut. Jadi baru selesai keramas pagi, kerangin setengah kering, langsung kunci, langsung berangkat gitu. Enaknya gitu sih, itu yang aku lagi nyamanin. Karena kalau biasanya ngeblow itu kan biasanya harus kayak 2 hari sekali tuh ngeblow. Ntar kalau udah mulai berminyak diuntel-untel gitu-gitu loh, jadi ribet. Selanjutnya Nindi tampil lebih santai, namun tetap tidak meninggalkan kesan elegan lewat padu padan setelan blus dan celana bermotif yang dipadukan tudung hijab warna lilac dan pump heels warna senada. Dalam suasana lainnya, Nindi kembali tampil dengan atasan kemeja berkerah sebagai gaya favoritnya. Kemeja nuansa abu-abu dan pink pastel tersebut tampak dipadukan dengan celana kulot warna senada. Sementara hijab dipilih warna abu-abu untuk mengimbangi looknya agar tak terlihat monoton. Enggak sih, bukan lebih ke pakaian-pakaian seksi sih, cuma maksudnya kan kalau kita hari-hari tuh lebih santai. Kayak misalnya pakai jeans, pakai kaos doang, bisa kayak gitu-gitu kan. Kalau sekarang kan lebih kayak harus pikirin pakai hijabnya, pakai bajunya, pakai kemeja lah, apalah yang kayak gitu-gitu. Kemarin beberapa udah ada yang aku udah lifestyle juga, banyak juga sih. Terus ada juga yang aku kasih-kasih kayak ke orang-orang kerja, ke teman-teman, sahabat, ke saudara. Udah pelan-pelan ya. Dan gimana rasanya setelah gitu? Nggak apa-apa juga, apa ya, pas ngeliat ngosongin lemari tuh seneng aja sih. Karena ya udah berarti banyak juga ya ini baju-baju tuh ternyata tuh yang nggak dipakai-pakai ternyata segitu banyaknya, jadi takut dihisap kan jadi. Sejatinya sepulang dari umroh, Nindi memang merencanakan untuk mengenakan tudung hijab hingga 40 hari. Namun kini, meski telah lewat dari 40 hari, namun Nindi tampak nyaman dalam balutan kerudung. Meski baru mengenakannya, namun gaya tudung hijabnya layaknya wanita yang sudah lama mengenakan kerudung. Lantas akankah Nindi bakal istiqomah mengenakan penutup aurat layaknya sahabat karibnya Olla Ramlan? Jangan dibikin tegang gitu kan, aku masih belajar. Masih belajar. Halo sayang. Masih belajar kan, baru pulang umroh udah, tapi udah lewat 40 hari. Jadi masih dinikmatin aja. Doain aja mudah-mudahan bisa terus mantap hati. Gitu. Oh, kalau menjadi lebih baik itu kan Allah yang bisa nilai ya, bukan aku ya. Yang pasti kan kalau itu bukan berarti dengan kita memakai hijab tuh udah ngerasa diri paling suci, enggak juga. Cuma seenggaknya apa ya, itu kan petnya orang masing-masing jalannya.
Tentu saja keinginan untuk istiqomah mengenakan penutup aurat. Namun, Nindi sadar jika mengenakan tudung hijab itu butuh mental yang kuat. Apalagi ia tak ingin jika sudah mengenakan tak ingin menanggalkan. Nanti nggak tahu ya namanya iman ya, kita kan nggak belajar. Jadi makanya aku tuh nggak pernah bilang kalau aku udah pasti berhijab, nggak ada. Aku nggak ngomong gitu ya, proses. Ya dipakai terus setiap hari. Setiap hari kalau mau pergi keluar itu ya berusaha untuk dinikmatin aja gitu loh. Walaupun kadang-kadang setannya juga banyak. Kadang-kadang kayak masih ada baju-baju yang belum dipakai, pengen dipakai deh, tapi ini belum dipakai gitu-gitu. Itu pasti masih ada. Apa ya? Ya hunting hijab aja, hunting, lihat, browsing gitu. Kalau circle kajian sih masih sama sebenarnya, dari sebelum pakai hijab udah sering kajian, tapi kan nggak banyak yang tahu, dan kebetulan setelah itu habis itu COVID stop. Tak hanya Nindi, jauh sebelumnya yang telah hijrah adalah pedangdut masyhur Surkiani alias Zaskia Gotik. Lama tak lagi tampil di layar kaca, ibu dua orang anak itu tampil dengan balutan busana tertutup. Tentu saja perubahan itu membuat halayak khususnya warganet dibuat penasaran. Lantas apa yang membuat Zaskia kini mengenakan tudung hijab? Lantas benarkah pengalaman spiritual di Tanah Suci Mekah membuat hatinya terketuk untuk menutup aurat? Ya alhamdulillah masih belajar sih. Pengen lebih baik aja sih, pengen belajar. Doain aja mudah-mudahan perjalanannya Neng ini pengen menjadi orang yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan. Itu aja sih. Bahannya apa ya? Cobaannya ya dijalanin aja lah ya. Kalau misalkan ada cobaan ya dijalanin dengan ikhlas, karena kan kalau orang mau berubah kan pasti kan nggak semulus itu ya, maksudnya gitu. Jadi ya dijalanin aja dengan ikhlas gitu. Selain mengubah penampilan, Neng Gotik biasa ia disapa, kini disibukkan dengan menjadi ibu rumah tangga dan fokus dengan anak-anaknya. Ditambah, ia juga begitu menikmati setiap proses tumbuh kembang anak-anaknya. Memang, semenjak menikah dengan Sirajuddin Mahmud, Gotik memang jarang tampil di layar kaca. Lantas benarkah Zaskia dilarang untuk kembali ke dunia hiburan yang telah membesarkan namanya? Enggak sih ya, mungkin karena banyak sekali tawaran-tawaran, cuma mungkin aku lebih pengen fokus sama anak-anak dulu, sama suami, sama keluarga gitu. Jadi biar aku fokus sama keluarga dulu gitu. Jadi makanya aku nggak ambil kerjaan dulu gitu. Dua-duanya sih. Jadi aku juga merasa kayak ya tanggung jawab aku sebagai ibu, sebagai istri. Ya aku juga nggak boleh egois dengan aku selalu kerja gitu ya. Jadi suami juga mungkin kayak ya udah udah saatnya mungkin untuk di rumah dulu aja lah gitu sama anak-anak gitu. Paling nonton aja, lihat di TV kan, kalau misalkan lagi kangen sama teman-teman, nonton bercandaannya mereka gitu kan, kayak gitu aja sih. Masya Allah perkembangannya aduh makin pinter, ngoceh, ngomongnya makin pinter, makin gemes lah, makin ribut terus sama adiknya yang kecil kan, karena yang kecil juga udah bisa jalan. Jadi kalau apa-apa mainan udah mulai rebutan, udah mulai rame dah tuh rumah gitu. Gotik sejatinya tak benar-benar vakum di dunia hiburan tanah air. Bahkan tak menutup kemungkinan ia juga bakal kembali meski ia tak tahu kapan itu bakal terjadi. Namun semua itu ia kembalikan kepada sang suami. Izin dari sang suami di setiap langkahnya, termasuk kembali ke dunia hiburan, menjadi faktor utama dalam kehidupannya saat ini. Nggak ada batas waktunya, jadi seenak hatinya aja, sesiapnya aja, pokoknya ya semantap sesiapnya aja lah. Senang ya, terharu, sebentar lagi mau menemui Ramadan kan, udah kumpul lagi, tambah lagi si anak satu, jadi rame kan, cewek semua gitu, bertiga sama suami gitu. Jadi Ramadan ini mungkin lebih fokus lagi karena kita udah nggak ngambil kerjaan lagi, aku udah nggak ngambil kerjaan, jadi fokus sama keluarga, jadi lebih banyak waktu sama keluarga itu. Dan disyukuri, dinikmati.
Perjalanan spiritual saat menjalani ibadah umroh di Tanah Suci Mekah juga dirasakan oleh Titi Kamal dan Christian Sugiono beberapa waktu lalu. Kata-kata indah dan pujianlah yang terus terlontar ketika Titi akhirnya bisa mengajak Tian, biasa Christian disapa, untuk pertama kalinya menginjakan kaki ke tanah para nabi. Ya alhamdulillah aja, seneng lah, lancar gitu. Iya bisa dibilang gitu. Aku sama Tian aja. Itu sih pas lewat aja sih, tapi bukan di wilayah yang nggak boleh ya, itu yang boleh kita. Semua memang sudah digariskan oleh Sang Pencipta. Kebahagiaan bisa beribadah ke Tanah Suci Mekah bersama orang terkasih yang telah puluhan tahun memberi kebersamaan tentu saja membuat bahagia. Tentu saja, ibadah ini menjadi momen paling spesial bagi Titi maupun Tian. Alhamdulillah lancar, udah gitu udaranya enak banget, adem. Terus pokoknya seneng banget deh, alhamdulillah diperlancar semuanya gitu. Ada yang ini juga ada dari Pak Ustadznya yang bantuin juga, jadi enak lah gitu. 9 hari ya kalau nggak salah. Udah sih ke situ aja. Ya udah ya. Udah.